kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Sebab ketika Engkau hadir, kami tahu di situ Engkau memberi kami solusi. Ketika Engkau hadir, Engkau memberi kami jalan keluar. Ketika Engkau hadir, kami melihat mujizat dari Engkau. Mari Roh Kudus, jamah kami satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewati. Mari Roh Kudus, ambil alih sepanjang pemberitaan firman-Mu. Engkau menerobos dengan firman-Mu. Roh-Mu yang dahsyat itu, yang akan menanggulangi semua masalah, semua keberadaan yang kami hadapi. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Please Holy Spirit, bekerjalah sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Kami terbuka di hadapan-Mu Roh Kudus. Kami terbuka Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Iya dan amin, yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekali Engkau mengeluarkan firman, sekali Engkau berkata-kata, Engkau setia terhadap firman-Mu. Tidak ada satupun firman-Mu yang gugur. Semua akan terjadi karena firman-Mu kekal dan abadi. Firman-Mu yang bisa mengubahkan dunia ini, yang bisa menunggang balikkan kekuatan-kekuatan si jahat. Firman-Mu yang bisa menerobos pintu-pintu gerbang yang begitu kuat, yang tertutup selama berabad-abad. Firman-Mu membukakan pintu-pintu yang tertutup. Firman-Mu yang dahsyat itu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembahasan kita kali ini adalah kuat di dalam Tuhan. Kita tidak selama-lamanya kuat. Betul? Ada waktu kita mengalami kelemahan. Mungkin karena sakit penyakit yang kita hadapi, kita alami kelemahan. Mungkin karena masalah yang datang kepada kita, kita mengalami kelemahan. Mungkin karena masalah keuangan atau masalah hubungan. Mungkin saudara mengalami ketidakadilan atau saudara disakiti oleh orang lain. Atau saudara difitnah oleh orang lain dan kemudian saudara mengalami kelemahan. Kita sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, maka kita cenderung mengalami kelemahan. Kadang-kadang ada orang-orang yang berbicara kasar dengan kita atau mengata-ngatain kita atau mengatakan sesuatu yang seperti melecehkan. Kemudian waktu kita katakan, kenapa kamu bilang begitu? Mereka akan bilang, loh kan you udah di dalam Kristus. Apalagi dia bilang, kamu kan pengerja, kamu kan selalu ke gereja, masa begitu aja tersinggung? Misalnya seperti itu ya saudara. Kemudian mungkin saudara akan katakan, emang hati saya dari batu?
Hati saya dari tembaga. Hati saya juga daging, mungkin seperti itu ya. Karena saya juga pernah mengatakan seperti itu. Karena berkali-kali dilakukan seperti itu dan akhirnya ada satu waktu di mana saya katakan, emang saya robot atau hati saya terbuat dari batu atau dari tembaga, nggak bisa merasa tersakiti atau terluka. Itu maksudnya manusia itu rentan terhadap serangan-serangan yang ada di luar, bahkan serangan dari dalam. Itu sebabnya manusia kadang-kadang mengalami kelemahan. Ada saat-saat kita nggak tahu, kadang-kadang bangun pagi-pagi kok rasanya lemes banget. Kenapa lemes banget? Mungkin kita pikir mungkin karena kecapean kemarin seharian melakukan kegiatan ini dan itu, atau kemarin selama beberapa hari saudara mengalami tekanan karena berbagai masalah yang datang, mungkin masalah dari anak-anak, masalah dari keluarga, masalah keuangan. Itu sebabnya saudara merasa lelah waktu bangun pagi-pagi. Manusia, saya dan saudara rentan terhadap kelemahan. Dan firman Tuhan kali ini memberitahu kepada kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Setiap kali kita mengalami kelemahan, setiap kali saya mengalami kelemahan, baik saya merasa sakit, baik saya mengalami berbagai masalah atau mengalami berbagai tekanan, saya merasa lemah, saya tahu kemana saya harus pergi. Saya baca Alkitab, merenungkan firman, dan kemudian menangkap ini di dalam kitab ini. Kuat di dalam Tuhan. Orang lain di luar sana, mereka mencoba kuat untuk menghadapi berbagai masalah. Ada orang-orang yang pikir dia bisa kuat karena dia punya banyak uang. Saya lihat di satu YouTube di mana ada seorang pria, kalau nggak salah di China. Dia seorang yang sangat kaya dan dia menghadapi satu penyakit, kalau nggak salah cancer ya. Dia mengalami cancer dan udah stadium lanjut. Kemudian dia bilang kepada dokter, "Dokter, tolong sembuhkan saya. Bagaimanapun caranya sembuhkan saya." Dokter katakan kepada dia, "Maaf, kami tidak bisa." Dan dia datang ke dokter yang lain di rumah sakit yang sangat terkenal di China. Dia datang lagi dan dia bilang, "Tolong sembuhkan saya." Dokter-dokter yang lain juga katakan, "Tidak bisa. Karena memang kami sudah diagnosa, memang tidak ada lagi harapan." Dan kemudian saking dia kecewa dan dia marah, dia teriak di rumah sakit itu, dan uangnya dia katakan, "Ini saya bawa koper, ini isinya uang, saya akan bayar, berapapun saya akan bayar, yang penting sembuhkan saya." Dan tidak ada satupun dokter di rumah sakit itu yang berkata, "Saya bisa menyembuhkan engkau, semua sudah menyerah, maafkan saya." Dan kemudian di YouTube itu kalau saudara lihat, dia buka kopernya dan dia lempar semua uangnya, dia lempar, dia tendang, dia bilang, "Percuma ini uang saya dapat bertahun-tahun, percuma." Karena apa? Uang ini tidak bisa menyembuhkan saya, uang ini tidak bisa menyelamatkan saya. Karena dia kecewa dengan keberadaannya dia. Tapi dia tidak punya Tuhan. Tapi saya dan saudara punya jaminan yang pasti, jaminan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Alkitab. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, kuatlah di dalam Tuhan. Kekuatan kita bukan di uang, kekuatan kita bukan di ilmu pengetahuan, kekuatan kita bukan di orang pintar, kekuatan kita bukan di status kita, kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Kita akan melihat
Kita akan melihat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa saudara? Coba baca sama-sama. Di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau ada orang yang datang kepada saudara dan katakan, you cannot do that things, kamu tidak bisa lakukan hal itu. Atau katakan, oh tidak mungkin kamu bisa untuk melalui masalah tersebut, ini udah mentok. Saudara ingat firman Tuhan ini, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, kuasa Tuhan. Bukan di dalam kekuatan kuasa uang, bukan di dalam kekuatan kuasa orang lain yang berkuasa. Mungkin ada orang yang mengatakan kepada saudara, kamu tidak bisa sukses. Kamu itu dari dulu gagal melulu, nggak mungkin kamu sukses. Kamu tidak mungkin melakukan hal yang spektakuler atau yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Kamu tidak mungkin melakukan prestasi-prestasi besar. Kamu tidak mungkin sukses, kamu tidak mungkin bisa sembuh. Tapi apa Tuhan bilang? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam apa saudara? Kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa Allah. In His mighty strength, di dalam kekuatan kuasanya, disitulah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saya menghadapi masalah dan saya memaksakan diri saya untuk kuat, nggak bisa saudara. Kalau saya nggak punya uang dan saya tetap bersuka cita karena saya yakin Dia akan mencukupkan keperluan saya, kemudian saya bersuka cita, susah saudara. Karena saya nggak punya apa-apa. Ketika saudara melihat masalah rumah tangga yang dihadapi, baik itu masalah istri, masalah suami, masalah anak, dan ketika saudara melihat kondisi yang terjadi, dan saudara mau coba kuat, pasti saudara nggak bisa. Tetapi ketika saudara hadapi masalah itu dan saudara katakan bahwa aku kuat di dalam kekuatan kuasanya, in His mighty strength, maka saudara akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam kelemahannya kuasa Tuhan sempurna. Rasul Paulus katakan bahwa kekuatannya bejana, aku di dalam bejana tanah liat ini, dia bilang tanah liat itu gampang pecah saudara, dibanting sedikit pecah. Tetapi dia katakan dalam kelemahan seperti ini, aku kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dia katakan manusia jasmaninya memang lemah, tapi manusia batiniaku makin kuat dan makin kuat. Dan ini firman Tuhan katakan, sekalipun masalah apapun yang saudara hadapi, saudara berhadapan dengan sakit, penyakit yang dokter katakan, I'm sorry, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Dia adalah Allah yang setia terhadap janji firman Tuhan ini. Dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan di dalam kekuatan pengetahuan kita, bukan di dalam kekuatan medis, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan medis terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Anak-anak jangan terlalu mengandalkan orang tuanya. Ada saatnya orang tua tidak bisa diandalkan. Jangan sampai terlalu mengandalkan orang tua. Istri-istri jangan terlalu mengandalkan suami.
Ada saat di mana suami diambil oleh Tuhan. Kalau kita terlalu mengandalkan dia, maka kita akan drop down. Demikian juga sebaliknya. Ada suami-suami yang sangat mengandalkan istrinya. Ketika satu waktu istrinya diambil, suaminya diambil, maka kalau bukan tidak lama kemudian meninggal atau masuk rumah sakit jiwa, mengalami gangguan jiwa, itu beberapa kali terjadi. Karena apa? Karena mengandalkan kekuatannya bukan di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan di dalam kekuatan Pak Jokowi. Saudara bangga kalau saudara bisa minta sesuatu. Pak Jokowi memberi surat. Kami di BPD ada beberapa proposal, misalnya proposal minta bantuan untuk pembangunan gereja. Ada bantuan-bantuan, banyak yang mengajukan proposal. Dan kalau kami tidak tanda tangan, maka dana nggak akan cair. Pada saat kami rapat dan kami sepakat untuk membantu satu tempat, membantu beberapa gereja atau beberapa orang, kemudian diputuskan, kemudian kami tanda tangan, pada saat itu kuat, saudara. Demikian juga Pak Jokowi, kalau ada orang-orang tertentu yang mengajukan permohonan daerah tertentu dan dia tanda tangan, diadakan, dieksekusi, terjadi. Tetapi kita bukan kepada kekuatan manusia yang seperti itu, tapi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi ini, yang mengontrol segala sesuatu yang ada di atas bumi ini dan di dalam bumi ini. Dia adalah penguasa alam yang di atas bumi ini dan alam yang di bawah, semua tunduk kepada dia, bahkan serangga, virus, bakteri, semua tidak ada yang tidak takluk kepada dia. Jadi hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian ayat 11, bagaimana ketika saudara menghadapi serangan-serangan yang membuat saudara lemah. Dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi banyak kali kita itu menjadi lemah karena serangan-serangan dari si iblis. Karena tipu muslihat dari iblis yang tidak kelihatan, yang samar-samar, yang tidak kelihatan, dan akhirnya kita mengalami kelemahan. Itu sebabnya firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat dari iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kadang-kadang kita salah mengidentifikasikan musuh. Kadang-kadang kita ketika dilukai oleh orang lain, ketika hati kita mengalami sakit ya karena terluka, baik oleh kata-kata, oleh sikap, atau oleh tindakan orang lain, pada saat itu kita kemudian masuk di dalam arena peperangan yang salah. Kita berperang dengan manusia. Kita berperang dengan orang-orang. Saya tahu mungkin ada dari antara saudara yang pernah diserang oleh orang lain, pernah disakiti oleh orang lain, pernah digosipin oleh orang lain, pernah difitnah oleh orang lain, pernah dirugikan oleh orang lain. Saudara, jangan masuk dalam peperangan yang salah. Jangan berperang dengan musuh yang salah. Firman Tuhan katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Dalam terjemahan lain dikatakan, perjuangan kita bukan melawan manusia. Bukan
manusia, bukan itu lawan kita. Jadi jangan masuk di arena peperangan yang bukan tempat kita. Nanti saudara akan babak belur atau tertembak dan kemudian mati. Banyak orang yang mati rohaninya karena apa? Berperang dengan manusia. Dia sakit hati, ditumpuk-tumpuk, benci, gua balas nih. Emang gua gak bisa balas. Dia melakukan berbagai cara dan dia membalas dengan caranya sendiri. Gua balas, lu udah rugikan gua rugikan lu lebih besar dari ini. Lu pikir kalau lu nyakitin gua gak bisa nyakitin lu, gua bisa nyakitin lu berlipat kali ganda dari ini. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita orang percaya, jangan masuk dalam arena peperangan itu. Ketika saudara disalah tanggapi, saudara difitnah, saudara dihina, saudara direndahkan, saudara dirugikan, saudara ingat bahwa saudara harus masuk dalam peperangan yang sebenarnya. Peperangan yang sebenarnya itu adalah melawan pemerintah-pemerintah jahat, melawan penguasa-penguasa jahat, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita, itu peperangan kita. Jadi saudara, kalau saudara terdesak oleh serangan orang-orang lain, mungkin ada di tempat pekerjaan saudara. Mungkin ada yang punya usaha, karena ada teman saya yang katakan dia punya usaha di Pasar Senen. Dia katakan bahwa selama berapa lama kok rasanya setengah mati, waktu mereka awal-awal setengah mati untuk bisa dapat untung. Karena apa? Dia bilang kiosnya dia itu sepi banget. Sementara kios yang lain katanya rame. Yang ada di depan dia, samping kanan, samping kiri rame banget. Orang-orang beli. Tapi di tempatnya dia kok sepi banget katanya. Seolah-olah orang gak lihat apa kiosnya dia. Kemudian mereka bertemulah dengan seorang hamba Tuhan. Mereka kenal Yesus dan mereka minta, tolong dong bantu karena kios kami sepi sekali, kami usaha susah banget sampai sekarang, nggak ada untung, malahan merugi. Kemudian akhirnya mereka berdoa dan istrinya berdoa. Kemudian tiba-tiba sesudah mereka selesai berdoa dan puasa, berapa waktu kemudian waktu mereka jualan, tiba-tiba rame. Banyak sekali orang-orang yang datang membeli, dan ini menurut teman saya dia katakan, orang-orang yang datang membeli mereka katakan, wah ternyata di sini jualan ini juga ya, baru kali ini saya lihat, mereka katakan, kami baru lihat ini baru ya, padahal sudah lama, baru terlihat, orang-orang baru bisa lihat, rupanya ada serangan-serangan yang menutup pandangan orang-orang bahwa itu ada kios yang berjualan makanan-makanan di sana. Dan akhirnya saudara, sekarang kiosnya sangat diberkati. Jadi dia mengalami permusuhan dari depan, kanan, kiri, tetapi sesudah dia tahu bahwa jangan masuk dalam peperangan yang salah, tapi masuk dalam peperangan yang sebenarnya. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan, ini dia penghulu-penghulu jahat, pemerintah-pemerintah jahat, pokoknya melawan kuasa gelap, roh-roh jahat di udara. Dan sesudah dia melakukan itu, maka dia mengalami keuntungan yang luar biasa. Pandemi kemarin, yang lain banyak yang gulung tikar, tapi usaha beliau itu diberkati berapa kali lipat. Mereka punya rumah di Australia, anak-anaknya kuliah di sana, udah selesai. Semua oleh karena apa? Mereka tahu peperangan yang sebenarnya. Mereka tidak mau berperang di arena peperangan yang salah. Jadi saudara, kalau ada yang nyakitin,
kalau ada yang merugikan saudara, kalau ada yang coba menyerang saudara, saudara harus ingat, jangan berperang dengan orang tersebut, tapi berperanglah di dalam peperangan yang sebenarnya, yaitu peperangan rohani. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap kuat, tetap berdiri. Ketika saudara berperang dalam doa-doa saudara, saudara tetap berdiri. Saudara tidak terkalahkan oleh karena saudara mengambil seluruh perlengkapan Allah, mengadakan perlawanan, dan saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya gambarkan seperti ini ya saudara. Saudara kalau mau supaya saudara kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, Tuhan kasih cara kepada saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pada zaman dulu, waktu Rasul Paulus menulis tulisan ini, tidak asing bagi orang-orang yang menerima surat dari Rasul Paulus. Karena apa? Karena pada zaman dulu prajurit-prajurit berperang itu mengenakan pakaian seperti ini, perlengkapan senjata. Jadi kita lihat di situ, kita lihat di sini ini kenakanlah senjata Allah. Nah ini perisai iman. Ini perisai iman, kalau ada serangan panah api, ini pakai perisai ini, iman. Kemudian ikat pinggang kebenaran, kemudian baju sirah kebenaran, kemudian ketopong ya, helm, ketopong keselamatan. Sekarang ini helm tuh banyak dipakai kalau naik motor ya, untuk menolong saudara tidak mengalami luka di kepala kalau ada serangan. Kemudian pedang roh yaitu firman Allah. Kemudian kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, memberitakan Injil. Ini ya perlengkapan senjata Allah yang Tuhan mau supaya kita tetap mengenakan ini, berjaga-jaga setiap waktu. Kita menggunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap kuat. Saya tidak akan bahas one by one ini karena kalau saya bahas one by one ini panjang banget saudara. Jam 3:30 itu saat yang agak susah ya, banyak yang ngantuk. Jadi kalau saya bahas, saya tidak akan bahas semua, tapi secara umum ada waktu nanti kita akan bahas one by one, tapi bukan sekarang. Mungkin saudara yang penting buat kita itu yang ingin saya sentil sedikit adalah senjata apa yang iblis suka pakai. Senjata yang dia pakai dari dulu paling ampuh. Dia tahu paling ampuh dan selalu kena dan banyak korban. Manusia banyak sekali korban dengan senjata yang digunakan oleh iblis. Iblis menggunakan senjata apa saudara? Itu adalah pikiran. Iblis memakai senjata yang dari dulu dia berikan serangan itu kepada si Hawa, Adam dan Hawa. Dan itu
tokjer, ya ampuh. Mereka kemudian mati oleh karena senjata itu. Dan sampai sekarang senjata itu yang dipakai oleh iblis yaitu pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang diberikan oleh iblis kepada manusia. Pikiran yang kayak gimana saudara? Mungkin itu pikiran-pikiran kebencian atau memori-memori masa lalu yang masih saudara ingat. Memori-memori di mana saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Nah itu yang diingatkan oleh iblis. Nah itu loh, itu kamu kan gagal melulu. Nah itu kamu gagal. Nah itu serangan yang diberikan oleh iblis. Saudara harus tahu persis, wah ini bukan dari Tuhan, ini serangan si iblis. Atau saudara mulai khawatir ketika menghadapi situasi-situasi sulit dan mulai ada suara di dalam pikiran saudara yang mengatakan, kamu nggak bisa, besok kamu udah nggak punya apa-apa lagi. Oh masa depanmu kasihan deh lu nggak punya modal lagi. Dan akhirnya saudara mulai apa? Mengalami kekhawatiran dan saudara mengalami kelemahan. Kemudian mungkin masalah dengan suami. Pikiran-pikiran negatif tentang suami, pikiran-pikiran negatif tentang istri, dan tentang anak. Saudara mulai mikir hal-hal yang negatif. Iblis tanamkan itu mulai saudara ada rasa tawar hati. Mungkin mengenai ekonomi saudara. Aduh, ini apa di bank udah kosong rekeningnya atau tinggal berapa sedikit banget. Aduh bagaimana ini? Aku nggak mungkin ya untuk bisa membiayai kehidupan kami selanjutnya. Itu adalah pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh si iblis. Dia ingin membuat saudara cemas, kehilangan damai sejahtera. Dia mulai lempar dengan pikiran-pikiran seperti itu. Ketika saudara mengalami kesakitan, saudara langsung pikir, aduh papa saya dulu matinya karena ini. Dulu papa matinya karena jantung. Baru ada gejala-gejalanya sudah bilang, aduh kayaknya ini karena keturunan nih. Kakek saya begitu. Kemudian mama atau papa juga alami seperti itu. Kakek buyut paman saya ini dulu sakit begitu. Kayaknya saya juga sakit seperti itu. Ini keturunan genetika. Mungkin saudara katakan seperti itu. Tapi firman Tuhan berbicara kepada saudara lain. Saudara mau percaya mana? Firman Tuhan atau pikiran-pikiran negatif? Baru gejalanya saudara sudah mulai khawatir. Saudara, waktu saya belajar psikologi, dalam penelitian yang ada, menurut survei mengatakan bahwa mayoritas sakit penyakit yang dialami itu adalah sakit penyakit, bukan sakit penyakit karena fisik, bukan karena gaya hidup. Kan ada karena gaya hidup, misalnya tidurnya cuma 2 jam atau 3 jam sehari, misalnya seperti itu. Atau gaya hidup, cara makannya nggak sehat, makanan yang ini doang yang dimakan, hot dog, fast food atau yang lain-lain itu karena gaya hidupnya. Kemudian tidak pernah exercise, tidak pernah olahraga, mungkin seperti itu ya. Memang itu ada mempengaruhi, tapi saudara, yang paling banyak adalah masalah psikis, masalah kejiwaan. Kenapa masalah kejiwaan? Sakit hati, apalagi khawatir, cemas, rasa takut, ketakutan itu, apalagi kalau itu sudah lama. Kemudian kebencian, kemarahan kepada orang yang dipendam berhari-hari. Itu adalah cara iblis.
dalam satu hari ketika saudara memulai hari, kemudian saudara menjalani hari, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, ingatlah bahwa itu bukan pikiran dari Tuhan. Kalau yang ada mengatakan kamu enggak layak, kamu gagal, kamu enggak bisa, itu bukan dari Tuhan. Itu adalah serangan si jahat yang ingin menggunakan pikiran saudara. Jadi dia pakai pikiran saudara yang membuat saudara katakan cannot, aku gak bisa sembuh, emang udah begitu dari sononya, emang ini genetika, emang ini penyakit keturunan, emang ini karena hal-hal lain. Saudara katakan gua kagak bisa sembuh, gak bisa pulih. Tapi Tuhan katakan kenakanlah seluruh senjata Allah. Itu pakai shield of faith. Ketika serangan-serangan iblis yang menggunakan panah api si jahat itu melalui pikiran negatif kepada saudara, saudara pakai perisai iman. Katakan dengan iman, gua percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu gak pernah bohong. Aku percaya kepada firman Tuhan. Ketika saya di rumah sakit, saya berapa kali ini saksikan. Gak apa-apa, biar saudara ingat terus. Saya di rumah sakit karena COVID. Dan waktu saya di ruang HCU seorang diri, dengan mesin-mesin di tubuh saya, kemudian kondisi saya lemah banget pada waktu itu, dan saya mendengar dengan jelas, bahkan dalam pikiran saya, bahwa ini kamu akan mati dengan cara seperti ini. Itu pikiran saya katakan. Dan suara itu seperti makin keras dalam pikiran saya. Kamu akan mati dengan cara seperti ini. Mimpimu akan menjadi kenyataan. Kamu akan mati dengan cara seperti ini. Itu suara-suara itu datang kepada saya. Pikiran itu adalah serangan dari si iblis supaya saya kemudian takluk kepada dia dan kemudian meninggal. Dan saya sudah cerita berapa kali ada teman-teman saya yang sudah meninggal datang ke saya. Kan enggak bisa dikunjungi oleh siapapun, tapi teman-teman saya yang udah meninggal saya lihat datang ke ruangan saya, ngajak saya pergi, saudara. Sampai tiba-tiba ada satu colekan yang mengatakan mereka bukan dari dunia ini, mereka sudah berbeda dunia. Kemudian saya suruh mereka pergi karena kalian bukan berasal dari dunia ini. Itu maksud saya, saudara, ada pikiran-pikiran negatif di dalam diri saudara yang mengatakan you akan mati dengan penyakit COVID, you akan mati. Tetapi apa kemudian, saudara? Di situ Tuhan mengajar saya berperang. Di situ waktu saya ada di rumah sakit justru saya belajar bagaimana mengenakan ini armor of God. Saya makin real bagaimana mengenakan ini. Dan saya pakai shield of faith, iman. Saya bilang saya enggak percaya. Walaupun saya pernah mimpikan persis seperti apa yang saya alami sebelumnya, saya bilang saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak percaya kepada bisikannya kamu. Saya katakan kepada iblis. Dan kemudian saya lawan dengan ini. Jadi saudara, kita tidak hanya, kalau dalam peperangan itu kan ada, kita harus defender, membela diri atau mempertahankan. Bertahan. Bukan hanya bertahan dari serangan iblis, tapi kita harus serang balik. Cara serang baliknya ini adalah pakai ini, sword of the spirit. Ini ada pedang. Kalau pada zaman dulu mereka perang pakai pedang ini. Nah, Paulus menggambarkan bahwa kita harus pakai pedang Roh Kudus untuk menyerang balik.
Dan saya sudah katakan bahwa saya kemudian pakai firman Tuhan untuk serang balik suara-suara yang datang kepada saya, kamu akan mati, kamu akan mati. Saya pakai firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur, sehingga saya kemudian mengalami kemenangan. Dan saya hari ke-9 saya sudah dinyatakan bebas dari COVID dan saya bisa pulang. Oleh karena teman satu kamar meninggal, beberapa orang meninggal, tapi Tuhan mengajar saya untuk berperang. Pedang roh, serang balik dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mari saudara belajar untuk berperang. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan kemudian lawan iblis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya setiap kali saudara berdoa dan saudara berkata-kata firman Tuhan, saudara sedang menyerang balik serangan yang datang kepada saudara. Ketika ada pikiran-pikiran negatif yang datang kepada saudara yang katakan, you tidak bisa sembuh, you tidak bisa berhasil, you gagal, you semua yang jelek semua dikatakan kepada saudara-saudara, serang balik dengan firman Tuhan. No, aku ini berharga di mata Tuhan. Tidak, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Dan saudara serang balik, tidak, aku tidak akan mengalami kekurangan. Sebab Tuhan adalah gembalaku, serang balik bahwa Tuhan adalah yang mencukupkan aku. Ketika saudara katakan engkau ada pikiran saudara katakan kamu kesepian, gak akan ada teman. Kalau kamu tua, kamu seorang diri. Saudara katakan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia adalah sahabatku, serang balik dengan firman Tuhan. Katakan itu di dalam doa-doa saudara, supaya saudara mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ada orang-orang yang akan mengatakan hal-hal negatif tentang saudara. Bahkan mungkin orang tua saudara mungkin satu waktu akan mengatakan hal yang negatif. Teman karib, suami atau istri mengatakan hal yang negatif yang membuat saudara merasa lemah dan tidak bisa apa-apa. Tapi saudara berdiri di atas kekuatan firman Tuhan. Saudara dalam kekuatan kuasa Allah, saudara akan serang balik semua pikiran-pikiran negatif yang dilancarkan oleh iblis kepada saudara, panah api si jahat. Saudara akan serang balik semua kata-kata omongan negatif tentang saudara, semua kata-kata kutukan atau kata-kata yang ramalan-ramalan jelek, bahkan mimpi-mimpi saudara. Karena saya berapa kali mimpi seperti itu dan saya serang balik pakai firman Tuhan. Ada orang kalau sudah dimimpiin oleh orang lain dan mimpinya sendiri dia percaya, saya sudah mimpi kok, udah. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu lebih berkuasa daripada nubuatan ramalan orang lain, daripada mimpi saudara dan mimpi orang lain. Firman Tuhan itu adalah pedang roh yang dahsyat, yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena apa? Ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka tidak ada satu kuasa apapun di atas langit, di bumi, di bawah bumi yang bisa menyentuh saya dan saudara. Karena kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam kekuatan kita. Saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena janji ini adalah bagi saya dan saudara. Saya tidak pernah katakan kepada Yosua, saya akan bahas ini, tapi selalu saya lihat pas lagu-lagu yang dinyanyikan. Saya dengar tadi lagu, wah kok pas banget, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan mau kita semua kuat
di dalam Tuhan. Jangan ada satupun dari antara saudara yang pulang dan saudara lemah lagi. Nggak mungkin anakku bisa sembuh, nggak mungkin suamiku bisa sembuh, nggak mungkin istriku bisa sembuh, nggak mungkin kami mengalami terobosan di dalam ekonomi, tidak mungkin aku bisa sukses. No, saat ini saudara, katakan aku percaya kepada firman Tuhan. Pakai perisai iman, faith, dan kemudian serang balik dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara tidak suka baca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa serang balik? Rajinlah baca firman Tuhan supaya saudara punya kekuatan yang luar biasa. Semua rancangan orang jahat, strategi jahat dari orang lain kepada saudara, saudara akan runtuhkan. Bahkan itu mungkin terjadi kepada mereka. Berdoa buat bangsa kita, karena bangsa kita ini banyak siasat jahat yang diberikan oleh orang-orang. Lawan kita bukan orang-orang itu ya, bukan partai-partai tertentu, bukan oknum-oknum tertentu, tapi lawan kita adalah pemerintah-pemerintah jahat, penguasa-penguasa jahat, penghulu-penghulu jahat. Mari kita berdoa, di dalam doa kita dan perkatakan firman Tuhan, serang balik mereka dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberi damai sejahtera, kesejahteraan bagi keluarga saudara, bagi pribadi saudara, masa depan saudara, bagi gereja kita, bagi bangsa kita, kota kita dan bangsa kita. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Kita akan nyanyi pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Sesudah itu nanti saya akan minta Ibu Pendeta Ola yang akan menyampaikan pengumuman dan nanti sekalian doa berkat. Ku yakin. Mari kita berdiri, kita responi firman Tuhan. Kita berdiri responi firman Tuhan. Itu bukan kata-kata saya, tapi firman Tuhan. Percayalah, bukan karena saya yang berbicara, tapi karena firman Tuhan. Ku yakin